dengan materi ini, yaitu berupa pilihan ganda. Nah, di sini akan ada 10 soal. Nah, peserta didik sekalian diminta untuk memilih salah satu jawaban yang benarnya. Baiklah, kita mulai. Indah pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan beberapa kebutuhan pokok. Dalam kegiatan ekonomi, Indah berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen, C. Distributor, atau D. Penanggung jawab. Kata kuncinya adalah membeli sayuran. Nah, jika membeli berarti jawabannya adalah konsumen. Mengapa konsumen? Ingat-ingat, konsumen secara pengertiannya adalah menghabiskan barang. Soal yang kedua. Adik Bu Indah mengantar dan memastikan pesanan keripik singkong diterima dengan baik oleh konsumen. Disebut dengan kegiatan A. Konsumsi, B. Produksi, C. Distribusi, dan D. Perdagangan. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Baik, jawabannya adalah C. Distribusi. Mengapa distribusi? Kuncinya adalah mengantar dan memastikan pesanan. Soal nomor 3. Pak Andi memiliki usaha pembuatan tas dari kulit. Hasil produksi tersebut kemudian diserahkan kepada koperasi untuk dijual. Dalam kegiatan ekonomi, Pak Andi berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen, C. Distributor, atau D. Penanggung jawab. Kira-kira jawabannya apa? Baik, jawabannya adalah A. Produsen. Mengapa jawabannya A? Karena Pak Andi ini membuat atau menghasilkan suatu produk. Apa kira-kira produknya? Produknya adalah tas dari kulit. Sekarang kita menuju ke pertanyaan keempat. Perkembangan iptek mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan konsumsi. Pernyataan berikut yang termasuk keuntungan konsumsi adalah A. Mengakibatkan gaya hidup konsumtif, B. Kegiatan konsumsi yang tidak seimbang mengakibatkan ketimpangan pola konsumsi, C. Meningkatkan produksi pada produsen sehingga keuntungan bertambah, D. Memicu munculnya resesi ekonomi. Benar adalah meningkatkan produksi pada produsen sehingga keuntungannya bertambah. Keuntungan konsumsi berarti jika banyak produksi yang dihasilkan maka keuntungannya juga bertambah. Sekarang kita menuju ke soal nomor 5. Pabrik sepatu di kota X secara langsung mendistribusikan produknya kepada konsumen tanpa menggunakan perantara. Berdasarkan pernyataan tersebut, pabrik sepatu menggunakan saluran distribusi bentuk A. Tidak langsung, B. Langsung, C. Perantara, atau D. Agen. Distribusi itu ada distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Ini termasuk dalam distribusi bentuk langsung karena pengirimannya tanpa perantara. Soal nomor 6. Salah satu fungsi kegiatan distribusi adalah penyediaan fisik. Berikut ini yang merupakan fungsi penyediaan fisik adalah A. Memilih barang dan jasa yang akan ditawarkan sesuai keinginan konsumen, D. Menyebarkan informasi agar barang dan jasa lebih dikenal oleh masyarakat luas, C. Meningkatkan penghasilan pekerja distributor barang, D. Menyangkut pemindahan barang secara fisik dari produsen ke konsumen akhir. Kira-kira
jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, dan D? Kegiatan distribusi terdapat aspek fisik dan non-fisik supaya alur pemasarannya itu lancar. Aspek fisik ini berkaitan dengan lokasi pemindahan atau penyaluran produk. Berarti jawabannya adalah D, menyangkut pemindahan barang secara fisik dari produsen ke konsumen akhir. Soal nomor 7. Bu Indah merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki ide mengolah singkong menjadi keripik singkong. Permintaan keripik singkong makin meningkat sehingga Bu Indah mengajak dua tetangganya untuk mengolah keripik singkong. Setelah keripik singkong jadi, Bu Indah meminta bantuan kepada adiknya untuk mengantar kepada konsumen di berbagai daerah. Berdasarkan ilustrasi pada soal, kegiatan yang dilakukan Bu Indah memiliki tujuan untuk A. Menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang, B. Memenuhi kebutuhan hidup, C. Memenuhi kepuasan terhadap barang, D. Memastikan produk diterima oleh konsumen. Kita lihat bahwasannya Bu Indah ini adalah seorang ibu rumah tangga, kemudian beliau mempunyai ide untuk mengolah singkong menjadi keripik singkong. Nah, orderannya itu semakin meningkat, maka Bu Indah ini mengajak dua tetangganya untuk mengolah keripik. Tujuannya Bu Indah ini adalah A. Menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Karena Ibu Indah ini di sini kata kuncinya adalah memiliki ide mengolah singkong menjadi keripik singkong. Soal selanjutnya adalah soal nomor 8. Maluku merupakan salah satu daerah kepulauan yang ada di Indonesia. Kegiatan distribusi pada daerah kepulauan di Indonesia dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang timbul berdasarkan pernyataan di atas adalah A. Biaya angkut yang lebih mahal, B. Bahan baku sulit diperoleh, C. Kualitas barang mudah rusak, dan D. Perusahaan distributor tidak berkembang. Jadi jawabannya tentu saja adalah A. Biaya angkut yang lebih mahal. Wilayah yang luas dan didominasi oleh lautan menyebabkan tingkat kesulitan yang tinggi dalam hal pendistribusian barang karena memakan lebih banyak biaya transportasi dan sumber daya manusia. Sekarang soal nomor 9. Pak Andi seorang penjual makanan yang memiliki sasaran penjualan yaitu anak muda. Untuk meningkatkan penjualan, Pak Andi mengembangkan makanan yang terbuat dari pisang yang dikombinasikan dengan beberapa makanan modern lainnya. Ternyata kombinasi tersebut mendapat respon dari konsumen dengan banyaknya pesanan yang diterima Pak Andi hingga memperkerjakan 2 karyawan. Sikap wirausaha yang merupakan faktor produksi yang dimiliki Pak Andi berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Berani mengambil resiko, B. Penghematan biaya, C. Pantang menyerah menghadapi kesulitan, D. Memiliki kreativitas yang tinggi. Wirausaha yang merupakan faktor produksi yaitu A. Berani mengambil resiko. Soal nomor 10. Berilah tanda centang pada tabel berikut sesuai dengan pernyataan yang tepat. Ada 5 pernyataan. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan centang. Apakah pernyataan tersebut termasuk dalam kegiatan produksi, kegiatan distribusi, atau kegiatan konsumsi? Di soal nomor 1, di sini ada pernyataan nelayan menangkap ikan. Nah, kira-kira nelayan menangkap ikan ini termasuk dalam kegiatan produksi, kegiatan distribusi, atau kegiatan konsumsi? Maka itu termasuk dalam jenis kegiatan produksi. Barangnya apa? Barangnya adalah ikan. Nah, tujuannya apa kira-kira? Tujuannya tentu saja untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Pertanyaan nomor 2.
petani yang tengah menanam padi. Apakah ini termasuk dalam kegiatan produksi, kegiatan distribusi, atau kegiatan konsumsi? Lihat kata kuncinya, menanam. Berarti menanam ini termasuk dalam kegiatan produksi. Karena kita membuat, mengolah, dan menghasilkan suatu barang. Berarti nomor 3. Soal nomor 3, dokter yang membuka praktik. Nah, dokter yang membuka praktik ini berarti termasuk dalam jenis kegiatan produksi. Mengapa kegiatan produksi? Ingat, produksi adalah menghasilkan barang atau jasa. Berarti dokter yang membuka praktik ini dia menghasilkan jasa. Menjual langsung. Soal nomor 4. Peternak sapi menjual langsung sapi miliknya sendiri menjelang hari raya Kurban. Jawabannya apa kira-kira? Nah, kita perhatikan dulu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah menjual langsung. Nah, dia adalah seorang peternak sapi, kemudian dia ingin menjual langsung sapinya di hari raya menjelang hari raya Kurban. Tentu saja jawabannya adalah kegiatan distribusi. Kenapa distribusi? Karena menjual langsung sama juga dengan menyalurkan barang. Sekarang kita beralih ke nomor 5. Perajin hiasan rumah menjual langsung produknya di showroom yang satu lokasi dengan workshop pembuatan kerajinan. Kuncinya adalah menjual langsung. Kira-kira ini termasuk dalam kegiatan produksi, kegiatan distribusi, atau kegiatan konsumsi? Yap, benar sekali. Jawabannya sama seperti dengan nomor 4, yaitu kegiatan distribusi. Baiklah, semoga materi yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi Ananda sekalian. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi ini, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.